Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan sebuah materi mengenai sistem hukum pidana di Indonesia. Tarto, pengertian pidana sendiri ialah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang hukum pidana sengaja dirasakan sebagai nestapa. Definisi hukum pidana sendiri adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh UUD, menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, disertai dengan ancaman atau sanksi terhadap pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Jika kita melanggar hukum ini, maka kita akan ditindak pidana. Dan contoh dalam hukum pidana yang tidak boleh dilakukan adalah pemerkosaan, pencurian, pembunuhan, korupsi, dan masih banyak lainnya. Tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana adalah membuat jera pelaku kejahatan. Selain itu, hukum dapat membatasi gerak seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas, sehingga hukum berperan penting dalam mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Dan hukum memiliki tujuan lain, seperti melindungi kepentingan bersama untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan bersama. Adanya rasa terlindungi ini dapat tercapai apabila manusia menegakkan hukum dengan baik. Ruang lingkup hukum pidana. Hukum pidana mempunyai ruang lingkup, yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana. Jadi, unsur-unsur peristiwa pidana yaitu sikap tindak atau perilakuan manusia melanggar hukum, kecuali bila ada dasar pembenaran, didasarkan pada kesalahan, kecuali bila ada dasar penghapusan kesalahan. Sikap tindak yang dapat dihukum atau dikenai sanksi adalah 1. Perilaku manusia. Kedua, terjadi dalam suatu keadaan di mana sikap tindak tersebut melanggar hukum. Misalnya, anak yang bermain bola menyebabkan pecahnya kaca rumah orang. Ketiga, pelaku harus mengetahui atau sepantasnya mengetahui tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Dengan pecahnya kaca jendela rumah orang tersebut, tentu diketahui oleh yang melakukannya bahwa akan menimbulkan kerugian orang lain. Keempat, tidak ada penyimpangan kejiwaan yang mempengaruhi sikap tindak tersebut. Orang yang memecahkan kaca tersebut adalah orang yang sehat dan bukan orang yang cacat mental. Nah, dilihat dari perumusannya, maka peristiwa pidana atau delik dapat dibedakan dalam 2, yaitu delik formil dan delik material. Delik formil, tekanan perumusan delik ini ialah sikap tindak atau perilakuan yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya. Kemudian ada delik material. Delik material, tekanan perumusan delik ini adalah akibat dari suatu sikap, tindak, atau perilakuan. Kemudian ada asas ruang lingkup berlakunya aturan hukum pidana ialah 1. Asas teritorialitas atau teritorialitas beginsel. Kedua, asas nasionalitas aktif. Ketiga, ada asas nasionalitas pasif. Perkenalkan, nama saya Bagas Biasa dengan NIM 2205625. Di sini saya akan menjelaskan sistem hukuman pidana. Unsur tindak pidana secara singkat yaitu A. Subjek hukum, orang atau pelaku. B. Kesalahan baik sengaja, dolus maupun kelalaian, culpa. C. Tindakan atau perbuatan yang bersifat melawan hukum. D. Perbuatan yang menurut undang-undang dilarang atau diharuskan. Apabila dilanggar diancam dengan pidana dan waktu, tempat, dan keadaan. Sistem hukum pidana material Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang merupakan produk hukum peninggalan negara penjajah Belanda yang dikodifikasikan ke dalam sistem hukum pidana Indonesia. Disertai hukum pidana formil sebagai pelaksana dari hukum pidana material, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP merupakan sistem hukum yang berasal dari negara barat, maka disebut sebagai sistem hukum pidana barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sophie Sofianti Nur Irfan dengan NIM 2207682 akan memaparkan sebuah materi mengenai unsur hukum pidana ataupun unsur tindak pidana. Tindak pidana merupakan terjemahan dari kata strafbaarheid yang berasal dari bahasa Belanda dan seringkali disamakan dengan kata delik atau delictum yang berarti suatu tindakan yang dikenakan hukuman dikarenakan melakukan suatu pelanggaran. Nah, menurut S.R. Sianturi,
unsur-unsur tindak pidana terdiri dari beberapa poin, yaitu yang pertama, adanya subjek, yang kedua, adanya unsur kesalahan, yang ketiga, bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum, yang keempat, bahwa suatu perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, dan yang kelima, dilakukan pada tempat, keadaan, dan waktu tertentu. Namun, 5 poin ini seringkali disederhanakan kembali menjadi 2 unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Aprilia dengan NIM 2206812 dari kelas 1B. Di sini saya akan memaparkan materi konsep-konsep dasar hukum pidana. Konsep-konsep dasar hukum pidana ini ada 3. Nah, yang pertama ini ada konsep tindak pidana. Konsep tindak pidana ini merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Nah, larangannya ini berupa ancaman atau sanksi tindak pidana tersebut. Nah, yang kedua ini ada konsep pertanggungjawaban pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana itu sendiri diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana itu dan secara subjektif kepada seseorang yang membuat syarat untuk dapat dijauhi tindak pidana karena perbuatannya. Nah, yang kedua ini ada sanksi pidana dan pemindanaan. Nah, sanksi pidana ini merupakan tindakan yang memaksa seseorang untuk menaati suatu aturan. Sedangkan pemindanaan ini merupakan suatu tindakan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sanksi pidana dan pemidanaan. Pidana berasal dari kata straf yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dikenakan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak kejahatan. Sedangkan pengertian pemidanaan, yaitu pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Adapun jenis-jenis pidana, yaitu hukum pidana Indonesia mengenal 2 jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Menurut Satocit Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka, dalam hukum pidana dikenal ada 3 aliran, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, yaitu pemberian pidana yang ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan. Yang kedua, teori relatif atau teori tujuan. Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat. Terakhir yaitu teori gabungan. Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.